Baiklah bapak-bapak, sekarang jenazah sudah bisa kita pindahkan untuk diangkat ke ruang depan untuk disolatkan. Silahkan. Turun lagi, turun. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, jenazahnya bernanah lagi. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kalau begitu dimandikan saja lagi. Bu, maaf Bu, mayat Bapak ngeluarin nanah lagi Bu. Sabar. Ada apa Pak Kiai? Ibu Imel, sabar. Ini ujian datang dari Allah. Apa yang terjadi pada suami saya Pak Kiai? Iya Pak Kiai. Kenapa papa saya Pak Kiai? Oh, tidak apa-apa. Papa kamu cuma banyak mengeluarkan cairan. Jadi, kita harus membersihkannya dan memandikannya lagi. Bapak-bapak, mari kita mandikan lagi jenazah. Gua nggak mungkin kerja gini terus. Anak-anak gue udah makin gede. Mereka butuh biaya buat makan, sekolah. Apa yang harus gue lakuin supaya jabatan gue bisa naik dan penghasilan gue bertambah? Kamu niat kerja nggak sih? Kalau nggak niat, besok gak usah datang. Ngerti nggak? Goblok. Pokoknya kalian tuh kalau sekolah harus rajin, ya. Jangan sampai kalian itu seperti orang tua kalian. Papa udah pulang. Assalamualaikum. Minum dulu Mas pasti capek. Mau makan Mas? Saya udah siapin di belakang. Mel, dipikir-pikir, aku kerja bertahun-tahun. Hidup kita nggak berubah. Diomelin orang, gaji pas-pasan terus. Anak-anak udah pada gede. Iya Mas, saya ngerti. Tapi Allah pasti memberikan rezeki pada kita. Allah nggak akan membiarkan umatnya kelaparan kalau dia mau berusaha. Coba deh Mas ingat-ingat lagi. Mungkin selama ini Mas banyak lalai meninggalkan perintah Allah. Coba Mas pikir. Rajin sholat Mas. Perasaan dari kecil gue nggak pernah ninggalin sholat. Tapi apa yang gue dapat? Gue tetap aja miskin. Gak mungkin hidup gue begini terus. Gue harus bisa merubah kehidupan keluarga gue, anak-anak gue. Ngapain gue sholat kalau tetap miskin? Untuk apa?
Mel? Ya, Mas. Besok itu Jumat sampai Minggu. Minggu aku libur. Aku mau ke Wonosari. Ada perlu. Nanti kalau sampai di Wonosari, kamu aku kenal sama dukun yang hebat. Namanya Bapak Minta Penuh. Kamu bisa minta kekayaan, jabatan. Wah, itu masalah gampang diatur, Di. Yang penting nih, kau bisa nurut aturan-aturannya. Urusan apa, Mas? Kok kelihatannya penting banget? Kamu siapkan sekarang aja. Aku berangkat nanti malam. Biar besok aku sudah sampai di sana. Ya udah, saya siapin pakaian Mas ya untuk berangkat besok. Mbah, saya datang buat teman saya namanya Widi, Mbah. Iya, assalamualaikum, Mbak. Heh! Ojo pisan-pisan kamu sebut kalimat itu, ya? Iya, Mbah. Teman saya ini nggak ngerti apa-apa, Mbah. Dia dari Jakarta khusus datang untuk menemui Mbah Dukun. Iya, Mbak. Maaf kalau saya ada salah. Nggak apa-apa. Saya sudah tahu kedatangan kalian ke sini. Mau cari kekayaan dan naik jabatan toh? Hah? Iya, Mbak. Kamu bisa naik jabatan, kaya raya, dan bisa punya segalanya. Tetapi dengan catatan, kamu harus bisa menjalankan semua persyaratan. Kamu bisa melakukannya? Hah? Bersedia, Mbak. Apa persyaratannya, Mbak? Syaratnya, kamu jangan sholat, puasa, apalagi zakat. Tinggalkan semua itu. Ya? Dan seluruh keluargamu, anak istrimu, atau siapa saja yang tinggal satu rumah dengan kamu, jangan sholat. Ingat itu. Apabila semua persyaratan itu kamu langgar, maka seluruh kujur tubuhmu akan dipenuhi bisul. Kalau bisul itu pecah, mengeluarkan bau busuk dan lengket seperti kanji. Ngerti kamu? Kamu sanggup? Gimana kabar Bapak, Mas? Email. Mulai hari ini di rumah ini tidak boleh ada kegiatan agama. Sholat, baca Quran, apalagi sedekah. Maksud Mas apa? Kemarin di Wonosari, aku ketemu dukun. Perintahnya ya seperti itu. Dukun, Mas. Mas, itu kan perbuatan syirik, Mas. Dan Allah mengutuk perbuatan orang-orang seperti itu. Email, dengar ya, kamu dengar. Kamu mau hidup melarat terus-menerus? Hah? Aku capek. Bertahun-tahun aku kerja gaji pas-pasan. Anak-anak sudah pada gede. Jadi mulai sekarang, ya, kamu kumpulkan semua yang berbau agama, sajadah, mukena, Quran, kamu kumpulkan. Termasuk ini, ya, kamu buang atau aku bakar. Setelah ini langsung ke ruangan saya ya. Tapi ruangan Bapak sudah saya bersihkan. Apa perlu saya bersihkan lagi? Oh enggak Pak Widi. Kebetulan saya ada perlu dengan Pak Widi. 30 menit dari sekarang saya tunggu Pak Widi ya. Baik, Pak. Jangan-jangan hasil kerja dukun itu mulai bekerja. Aku akan kaya raya. Aku akan naik jabatan. Selamat tinggal kemiskinan. Itu urusan gampang. Kita bisa bicarakan nanti. Ya. Selamat siang.
Pokoknya beres, Pak. 1 jam lagi saya akan telepon Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Wedi. Pak Wedi tahu maksud kedatangannya saya panggil ke sini? Belum, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Mulai minggu depan, saya sudah diangkat menjadi manajer marketing di sini. Dan saya mengajukan nama Pak Wedi sebagai asisten saya. Walaupun kamu hanya lulusan sekolah menengah, tapi saya percaya kamu mampu dan tekun untuk bekerja. Apalagi Pak Direktur memberikan saya kepercayaan untuk memilih wakil saya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya siap menjalankan tugas-tugas itu, Pak. Selamat, Pak Wedi. Tolong selesaikan semua pekerjaan Anda, karena mulai Senin besok, Anda sudah menjadi asisten saya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Kemana sih? Sari! Mel! Iya, Mas. Dengar. Ada kabar gembira. Kabar gembira, Mas. Kamu tahu, hari ini aku diangkat. Jadi apa? Hah? Jadi wakil manajer. Hah? Wakil manajer? Nggak mungkin lah, Mas. Mas kan office boy. Mana mungkin jadi wakil manajer? Jangan mimpi lah, Mas. Mel, kita akan kaya raya, Mel. Kita akan banyak uang. Mel, aku yakin ini hasil kerja dukun yang di Wonosari. Lulu sama Sari mana? Pergi, Mas, ke musola ada pengajian. Mel, aku kan pernah bilang, jangan pernah ada kegiatan beribadah. Tapi, Mas, Nggak pakai tapi-tapi. Sekarang juga kamu susul mereka. Cepat! bentar lagi juga pulang kok, Mas. Kamu ini keras kepala ya? Aku bilang susul! Cepat! Iya, Mas, iya. Banyak amat sih. Silakan Pak Wedi. Gimana Pak Wedi? Ini Mbak Siska. Dia adalah sekretaris Pak Wedi. Mbak Siska ini akan berada di luar. Jadi kalau Pak Wedi butuh apa-apa, panggil Mbak Siska. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu Pak Wedi ya. Mari, Pak. Benar-benar luar biasa kekuatan dukun itu. Sekarang gua udah mendapatkan apa yang gua inginkan. Tapi nggak cukup sampai di sini. Gua harus bisa lebih kaya lagi. Minggu depan, gua akan datengin dukun itu lagi. Ngapain juga selama ini gua susah-susah sholat, ngaji, berdoa. Gak ada hasilnya. Tahu gini, dari dulu gua datengin tuh dukun. Nggak perlu sampai bertahun-tahun gua jadi cleaning service. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mama udah pulang. Capek? Capek. Sekarang ganti baju, abis itu kita makan siang ya. Iya. Sana. Yaudah ya Mama, dadah. Kayak mobilnya Mas Wedi deh. Mas, kok jam segini udah pulang? Ada apa? Besok aku ke Wonosari lagi. Siapin baju ya. Ini, Mbak. Itu perkara gampang.
Buat saya, apa yang nggak bisa? Nggak ada yang mustahil buat saya. Sekarang siap-siap untuk melakukan ritual. Permisinya, saya sholat dulu ya, Nya ya. Boleh ya, Nya ya. Ya udah sana. Makasih ya, Nya ya. Jangan-jangan syarat dari dukun itu sudah nggak berlaku lagi. Ya Allah, sudah lama aku meninggalkan semua perintah-Mu. Ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, telah begitu banyak dosa yang hamba perbuat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Pengampun, ampunkanlah hamba yang dina ini, ya Allah. Maafkan hamba karena telah begitu lama meninggalkan perintah-Mu, ya Allah. Ampunkan semua dosa hamba. Ampunkan dosa suami hamba yang telah diperbudak oleh harta dan juga jabatan, ya Allah. Bukakanlah pintu maaf-Mu kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala perbuatan setan dan juga syirik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kamu ini jadi istri, jadi perempuan bener amat sih? Hah? Bukan sekali dua kali saya bilang sama kamu jangan pernah sholat di rumah ini. Gimana? Sekali lagi, aku lihat kamu sholat di sini, aku bunuh kamu. Malam, Bang. Halo sayang. Halo, lama banget nggak kesini, Bang. Bang Wendy, kenapa kok? Aku malam ini pengen bersenang-senang sama kalian. Ya? Tenang aja. Kita pasti layanin abang malam ini sampai puas. Iya dong, kita minum-minum dulu ya. Oke. Ya. Ayo. Ya Allah, yang Maha Besar dan Maha Mengetahui. Hamba berjanji, ya Allah, hamba tidak akan pernah meninggalkan jalan-Mu lagi. Hamba akan terus berada di jalan-Mu. Walaupun selama ini hamba pernah meninggalkan jalan-Mu karena harta dan juga kemewahan duniawi. Ya Allah, terimalah tobat hamba. Buka
Bukakanlah pintu hidayah untuk suami hamba, agar hatinya yang terkunci bisa terbuka kembali, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ayo dong diminum. Minum lagi. Ayo bang, diminum lagi. Ini botol terakhir. Udah. Mas hari ini doang. Punya Ling juga dong. Iya. Nih, Dong. ini buat kamu. Makasih. Ini buat kamu. Ya? Makasih ya bang. Abang memang pelanggan yang paling baik. Iya dong. Sekarang kita jalan ya. Ya. Kita jalan ke mana sayang? Duduk. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Hah? Tidak, Pak. Kalian telah mengecewakan pelanggan terbesar kita. Kalian terlambat kan? Hah? Tapi, Pak, kita cuma terlambat 1 jam. Itu pun ban mobilnya pecah. 1 jam kalian bilang? 1 jam itu berharga. Barang itu mau dikirim lewat pesawat. Sekarang kalian keluar dari tempat ini, ya? Bereskan semua barang kalian. Kalian saya pecat. Ngerti? Tapi, Pak, Saya tidak mau dengar alasan apapun. Sekarang juga kalian keluar dari sini. Cepat! Kasihanilah kami, Tuan. Cucu saya ini sudah 2 hari belum makan, Tuan. Iya, Tuan. Kasih kami sedekah, Tuan. Seadanya. Lo pikir di sini panti sosial? Hah? Gue itu cari duit mati-matian, banting tulang. Lo enak-enakan aja minta-minta. Kami bukan mau enak-enak, Tuan. Kami memang lapar, butuh makan. Apa salahnya Tuhan memberikan sedikit rezeki Tuhan kepada kami? Tuhan tidak akan jatuh miskin, Tuan. Ini apa lagi? Hah? Apa? Pergi sana! Berhenti dulu, Nek. Ini cobaan Allah. Tuhan pasti akan memberikan hukumannya. Saya ambilin ya, Mas. Ayo kalian makan. Nah, sebelum makan, kita doa dulu ya. Gak usah pakai doa-doa. Ayo makan. Mas, kenapa sih akhir-akhir ini saya perhatiin Mas makin kejam dan gak berperi kemanusiaan. Pegawai kantor Mas pecatin, padahal kesalahannya kecil. Kan kasihan Mas, anak istrinya juga butuh makan. Coba kalau Mas digituin. Kesalahan kecil kamu bilang?
mereka itu telat mengantar barang. Tahu apa? Hah? Akibatnya perusahaan rugi besar. Mas, kayaknya kita nggak bisa begini terus deh. Hidup di atas penderitaan orang lain. Apalagi kebiasaan Mas pergi ke dukun. Itu kan sama aja Mas kasih makan kita semua dengan sesuatu yang nggak halal. Kita harus kembali ke jalan Allah, Mas. Email, jangan sekali-kali menyebut nama Allah di rumah ini. Bertahun-tahun kita jalani semua perintahnya, apa yang kita dapat, ha? Buat makan aja susah. Ngerti kamu? Mas, semua yang kita miliki sekarang ini adalah titipan Allah. Dan Allah berhak mengambilnya kapanpun saja. Termasuk nyawa kita, Mas. Email, diam kamu! Hilang selera makan saya! Ya Allah, setan apa gerangan yang merasuki hati suamiku? Bukakan pintu hidayahmu untuknya, ya Allah. Jangan biarkan dia semakin larut dengan dosa-dosanya. Ya, halo. Halo, Pak Sis meninggal, Pak. Pak Sis meninggal? Iya, nanti saya ke sana. Ya. Halo? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Pak. Saya bangunkan sekarang. Mas. Mas, bangun, Mas. Pak Sis meninggal, Mas. Kita kan harus ke rumahnya. Mas, ayo dong bangun. Iya, besok aja, besok. Mas, hari ini kan dimakamkan. Kita harus ke sana untuk kasih penghormatan yang terakhir. Emangnya kalau kita ke sana dia hidup lagi? Nah, besok aja, besok. Mas Wedi mau kemana, Mas? Bukan urusan kamu. Mas, kita harus ke rumah Pak Sis, Mas. Ngapain? Pak Sis kan meninggal, Mas. Kita harus ngelayat. Nggak enak, Mas, kalau kita nggak datang. Gak enak sama siapa? Hah? Pak Asis itu udah mampus. Astagfirullahaladzim. Dah. Ya Allah, bukakanlah hati suami hamba. Saya, gua yang menang kali ini. Tenang, Bang. Abis ini Abang pasti menang. Iya. Sekali lagi, ayo, mah. Kocok. Oke, bagi kartu. Gua naikin nih, ke taruhannya. Nggak kebanyakan nih, Bang. Udah. Kalau lu menang, lu ambil nih duit semua. Wait, jangan panas dong. Gitu aja masa panas. Siap. Iya, gua tahu lu menang. Jangan
bukan urusan kamu. Kamu bisa diam nggak? Ih, tapi saya tolong ya, Mas. Mas perutnya kenapa? Hah? Aku nggak perlu ditolong. Diam kamu. Diam. Aduh, Mas, udah diam. Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa Mas? Mas, kenapa Mas? Ya Allah. Mama kenapa, Ma? Mama kenapa, Kak? Nggak tahu. Kita lihat yuk. Ya Allah, Papa kenapa, Pak? Alhamdulillah, sekarang jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, dan sudah siap kita berangkatkan untuk dimakamkan. Bagaimana, Bu Imel? Apakah sudah siap kita berangkatkan? Iya Pak Kiai, silakan. Saya sudah mengikhlaskan kepergian suami saya. Alhamdulillah. Mari Bapak, silakan dibantu untuk dibawa ke keranda. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pak Kiai, mayatnya benar lagi Pak Kiai. Saudara-saudara, tenang semuanya. Mari saja kita mendoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madhulahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau begitu, kita makam saja langsung jenazah almarhum Pak Wedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Bu Emel, tabahkan hati karena manusia hidup ini tidak ada yang lepas daripada ujian dan cobaan dari Allah. Masalah mati tidak ada yang bisa menghindari. Kita yang masih hidup pun akan menyusul, cuma masalah waktu saja. Saya mengerti Pak Kiai. Hanya saja, kenapa suami saya dihukum seperti ini? Allah tidak menghukum, akan tetapi menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya agar kita bisa mengambil hikmahnya. Bu Emel, saya pamit dulu. Sekali lagi yang tabah. Assalamualaikum. Ya udahlah Mel, kita pulang yuk. Ikhlaskan saja Mas Wedi. Kita berdoa, semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Sari, jangan nangis lagi ya. Ikhlaskan Papa.